Ini saya akan berikan contoh-contoh produk-produk yang bisa dihasilkan oleh suatu percetakan. Nah, ini kita udah digital print, terus kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Trivega, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video pertama itu kita udah ngebahas tentang jenis-jenis percetakan ya. Jadi mulai ada yang cetak rotografur, ada cetak offset, ada cetak digital. Nah, kali ini kita akan bahas produk apa aja sih yang bisa dihasilkan dari percetakan itu. Jadi kalau di tempat teman-teman nih, kalian lihat ada tulisan percetakan gitu kan. Nah, kalian tuh produknya dia bisa buat apa aja gitu kan. Nah, jadi ini saya akan berikan contoh-contoh produk-produk yang bisa dihasilkan oleh suatu percetakan. Jadi untuk yang pertama itu ya, yang paling umum paling umum sekali itu dibuat biasanya itu kartu nama. Walaupun sekarang udah banyak yang kartu nama digital, tapi untuk acara-acara atau event-event tertentu tetap kartu nama yang bentuknya fisik itu pasti masih bisa dicetak. Jadi kalau teman-teman punya desain, punya apa, itu bisa tinggal bawa ke percetakan. Jelas dengan apa ukurannya, dia biasanya kalau kartu nama itu sekitar 5 kali 9,5 cm. Dan bahannya biasanya menggunakan art karton 260 mg. Nah, itu buat teman-teman bisa cetak di percetakan. Gitu. Dan biasanya untuk perhitungannya itu kalau kartu nama itu dia satu box biasanya jualnya. Jadi satu box itu isinya 100 lembar ya, 100 lembar kartu nama. Oke, yang kedua itu biasa yang dicetak itu kop surat. Kop surat itu umumnya digunakan suatu perusahaan atau lembaga gitu ya. Jadi ada logo perusahaan, ada alamat. Jadi surat-surat resmi biasanya dikeluarkan di kop surat. Nah, itu teman-teman bisa cetak di percetakan. Dan perhitungannya biasanya kalau untuk kop surat itu bisa buat ada yang buat satu rim itu 500 lembar ya. Untuk yang ketiga itu yang biasa dicetak di percetakan itu invoice atau nota. Jadi nota itu suatu bagian penting dari pencatatan finansial ya, buat laporan, buat untuk tanda bukti bayar ke customer gitu. Itu dia biasanya terdiri dari ada yang 2 rangkap dan ada yang 3 rangkap, jadi lapisan gitu ya, kopi karbon gitu. Kertasnya dia NCR, jadi bisa nembus ke belakangnya gitu. Keempat lanjut ya, yang keempat itu misalnya brosur. Jadi teman-teman bisa cetak itu brosur di percetakan. Brosur atau flyer merupakan produk digital printing yang umum digunakan sebagai alat promosi. Umumnya berisi informasi ataupun penawaran yang berkaitan dengan sebuah produk atau jasa tertentu. Brosur atau flyer dapat dicetak itu di kertas HVS, art paper, ataupun matte paper. Nah, yang kelima itu biasa dicetak di salah satu produk dari percetakan itu kalender. Nah, umumnya tuh pada bulan-bulan Desember kemarin tuh rame banget cetak-cetak kalender ya. Jadi ada kalender duduk atau kalender dinding. Itu kalau untuk kalender itu bisa juga dibuat untuk tanpa minimum order. Jadi kita buat secara digital printing itu, jadi buat per satu pieces pun bisa. Dia biasanya menggunakan bahan art karton 260, di laminating, terus dikasih board atau dilapis linen gitu ya kalau untuk kalender. Jadi kalian kalau mau buat kalender duduk tuh datang aja ke percetakan, yang jelas filenya udah siap tentunya. Jadi jangan desain di percetakan, nanti kelamaan buatnya. Lanjut lagi yang keenam. Yang keenam itu bisa buat kemasan, kotak kemasan atau kotak makanan, dan buat branding produk teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya produk kemasannya bagus, biasanya tuh akan lebih menarik konsumen nantinya. Nah, untuk jenis-jenis kemasan itu biasanya dibuat dari art karton.
bisa dari art karton, bisa kertas duplek, bisa kertas karton craft, jadi dia bentuk teksturnya kaku gitu ya, bisa dibentuk jadi bisa dibentuk jadi box gitu. Lanjut lagi, selanjutnya tuh di percetakan juga bisa buat banner. Kalau kalian suka lihat spanduk yang gede-gede, yang gitu, yang suka ada di pinggir jalan, nah itu buatnya di percetakan kalian. Banner atau spanduk merupakan media promosi yang merupakan salah satu produk digital printing. Dan spanduk dapat ditemukan di berbagai tempat baik dalam maupun luar ruangan dengan desain yang menarik perhatian lah gitu. Nah, yang terakhir mungkin masih banyak sebenarnya, tapi kita kalau bahas semuanya saya banyak banget. Jadi, nah mungkin yang terakhir lah kita bahas, yaitu di percetakan itu kalian bisa buat stiker. Jadi kayak misalnya contohnya seperti ini ya, ini stiker dari Kromo buat kalau untuk di kemasan kalian bisa jadi kayak ini kan, ini stikernya, ini kita udah digital print, terus kita udah cutting, jadi kalau itu tinggal kalian kletekin seperti ini, tinggal kalian tempel di kemasan kalian gitu. Bukan hanya buat label kemasan, biasanya juga buat kayak identitas komunitas tertentu seperti klub-klub motor atau klub pendakian atau apa gitu, bisa buat di stiker. Dan stiker itu biasanya ditawarkan di percetakan itu ada 3 jenis, yaitu stiker kromo yang paling sering umum dipakai ya, stiker kromo itu biasa buat kayak label-label kemasan. Dan satu lagi stiker vinil. Stiker vinil itu sama buat label kemasan, tapi dia lebih tahan air. Jadi kalau buat kemasan yang frozen food itu kalian bagusnya menggunakan stiker vinil karena dia tahan air. Jadi kalau produk kalian disimpan di kulkas, dia nggak luntur, nggak basah juga. Nah, terus ada stiker transparan, ada stiker ada cutting stiker juga gitu. Oke guys, jadi sekian dulu aja videonya mengenai apa-apa produk dari percetakan. Mungkin nanti kita akan sambung di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa tulis aja di kolom komentar. Ya, kalau kalian jangan lupa tonton video sebelumnya juga mengenai macam-macam percetakan. Dan nyalakan belnya buat dapat notifikasi kalau ada video-video baru dari kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.